Si onyet entah dari mana mendapatkan kacang panjang. Lihatlah bibirnya yang hitam merona mulai bergetar tanpa henti, sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasinya. Ternyata belum lama ini, seorang turis memberikan sebatang kacang panjang kepada onyet itu, dan tak disangka, hanya sebatang kacang panjang itu saja sudah membuat onyet itu sangat gembira. Bagi onyet itu, ini adalah pertama kalinya ia makan kacang panjang, dan kacang panjang itu membangkitkan seleranya, membuatnya terjerat di dalamnya, tidak bisa melepaskan diri. Yang lebih tak terduga bagi onyet itu adalah, di dalam kacang panjang itu terdapat biji-biji kecil yang renyah dan manis, bahkan lebih enak dari pisang. Agar kacang panjang itu tidak direbut dari tangannya oleh onyet lain, onyet itu mulai bersembunyi di sudut sebuah pohon besar, dengan rakus memakannya sendirian. Namun, justru kacang panjang di depan matanya itulah yang meninggalkan mimpi buruk yang tak terlupakan seumur hidup bagi onyet itu. Onyet yang tadinya masih lincah bergerak dengan cepat, kini gerakannya mulai melambat akibat cairah kacang panjang itu mulai bereaksi. Namun, onyet yang serakah ini, karena tertarik dengan kacang panjang, sekali lagi menerima sebatang kacang panjang dari seorang turis. Entah turis di sampingnya itu melakukannya dengan sengaja, atau karena terpaksa. Seketika, onyet itu berjongkok di samping, mulai mencicipinya suap demi suap. Namun tanpa sadar, onyet itu menyadari bahwa keempat anggota tubuhnya sudah lemas, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tanpa terkendali. Bersamaan dengan itu, mulutnya juga berangsur-angsur berubah menjadi hitam akibat cairan kacang panjang itu. Selanjutnya, bibir atas dan bawah onyet itu semakin tak terkendali dan mulai bergetar. Saat ini, onyet yang tampak kebingungan itu masih belum menyadari bahwa ia telah oleng oleh cairan kacang panjang, dan masih terus mendatangi turis itu, terus meminta kacang panjang. Dan yang lebih tak terduga lagi, turis itu terus memberikan kacang panjang kepada onyet itu. Harus diakui, turis di depan mata ini jelas sudah mempersiapkan diri. Semakin banyak kacang panjang yang dimakan onyet itu, semakin banyak pula cairan yang terus menyebar di dalam tubuh onyet itu. Onyet yang perutnya mulas itu sudah tidak tahan dengan ketidaknyamanan tubuhnya. Ia menyeret tubuhnya yang berat ke dekat sebuah kolam, berharap bisa mengurangi rasa sakitnya. Namun, mana mungkin onyet itu tahu, cairan yang disebabkan oleh kacang panjang itu bukanlah gejala yang bisa diredakan hanya dengan minum air. Dapat dilihat, sampai sekarang pun onyet itu belum menyadari bahwa penyebab kondisinya yang menyedihkan adalah kacang panjang di tangannya. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, onyet itu pingsan di salah satu anak tangga di sekitarnya akibat serangan cairan kacang panjang itu.